Terhitung hari menyongsong pelaminan, ada kejutan manis yang menjadikan pedangdut Angel Elga dan Vicky Prasetyo merasakan sensasi uniknya pengalaman serba pertama. Ia selalu menikah secara diam-diam ketika masih menjadi istri siri Raja Dangdut Rhoma Irama. Kemarin untuk pertama kalinya, Angel Elga mendapat kejutan seremoni jelang menikah, yaitu bridal shower dari teman-teman terdekatnya. Maka bersama dengan Vicky, mantan istri Rhoma Irama itu terlihat antusias memenuhi persyaratan teman-temannya, datang dengan mengenakan gaun serba berwarna emas dengan wajah bahagia. Angel sama sekali tak mengetahui kalau dalam acara bridal shower pertamanya tersebut, Angel justru akan dikerjai oleh teman-teman dekatnya kompak bersama dengan Vicky. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Oke, ikutin aja ya terus nanti bagaimana keseruannya bridal shower yang akan dilaksanakan hari ini. Terus juga nanti pasti ada teman-temannya, ada sahabatnya istri saya, pokoknya yang deket banget gitu loh kan. Terus juga ada sahabat saya juga, saya nggak tahu mereka akan mempersembahkan apa gitu. Dan serunya nanti kita lihat aja. Saya pengen Angel Elga tuh tahu tentang diri saya secara keseluruhan, dan saya pun sebaliknya, dan lebih seru saya akan kerjain dia. Kira-kira apa yang tidak pernah kalian pikirkan tapi dia lakukan. Oke, jangan kemana-mana. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running round a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. The rising tide will rise against them all. Darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna. Tapi keterkejutan Angel menyaksikan wajah coreng-moreng Vicky lengkap dengan tulisan Playboy pensiun rupanya hanya tahap awal dari rasa syok sekaligus adrenalin yang akan menanti Angel di babak berikutnya. Pasalnya dengan dandanan penuh coreng-moreng, Angel dan Vicky diarak oleh teman-temannya keluar dari hotel tempat bridal shower digelar dan didaulat untuk mengumumkan kepada semua orang yang ditemui mereka di jalan untuk meminta restu. Khususnya Vicky yang didapuk untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa dirinya sudah pensiun menjadi playboy dan sukses membuat Angel mati gaya karena malu tapi sekaligus juga bahagia seperti berikut ini. So please don't make me wait, 'cause I don't wanna break, no, I don't wanna
kerja gitu kan, jadi nggak tahu akan dijelek-jelekin terus kayak gini gitu. Ini sih shock banget. Aku udah menghayalnya ya udah tetap disuruh pakai dress warna gold kan, jadi pikir aku ya udah tetap cantik. Ironisnya, di hari dan jam yang sama dengan kebahagiaan Angel, Vicky menyongsong pesta pernikahan mereka yang konon akan digelar super mewah hingga menyedot budget 4 miliar rupiah. Farhad Abbas lagi-lagi membuat langkah yang konon bisa mengancam rencana pesta pernikahan Angel. Pasalnya bersamaan dengan momen menyerahkan bukti-bukti atas pelaporannya terhadap Nikita Mirzani, kemarin Farhad pun juga mengawal kasus dugaan penipuan yang konon dilakukan Vicky terhadap seorang pengusaha bernama Tamrin. Tidak hanya itu saja, Farhad yang telah melaporkan Vicky dengan 3 pelaporan kasus dan 3 korban yang berbeda juga mengutas prediksi mengejutkan bahwa Vicky bisa terancam dijadikan tersangka sehingga resmi ditahan di akhir Januari 2018 ini yang notabene 9 hari jelang acara pernikahan Vicky dan Angel digelar. Saya bertemu dengan Kanit 1 Cyber Pak Kompol Alvin yang mana agendanya adalah untuk kelengkapan data-data dan bukti-bukti. Kemudian digelar singkat. Saya sudah menyerahkan bukti-bukti dari beberapa kali siaran atau tayangan langsung Nikita Mirzani menghina saya. Saya jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa Nikita Mirzani masih menantang dan merasa tidak takut. Dan malah merasa bahwa ini adalah cara Farhad Abbas mencari sensasi. Dia udah menghina orang, kita melaporkan, dibilang kita cari sensasi. Jadi tolong disekolahin Pak Polisi, Nikita Mirzaninya. Oke, yang satu lagi Pak Tamrin. Iya. Pak Tamrin, korban penipuan Vicky Prasetyo hari ini dipanggil. Kemarin saya mendampingi Ibu NF di Polres Kabupaten Bogor tentang laporan pidana 378 KUHP. Vicky menjual rumah milik klien saya seharga 750. Itu harapan kita. Vicky ditangkap sebelum tanggal 10 agar bisa menyelesaikan persoalan. Jangan sampai nanti belum ditangkap-tangkap tapi dia alasan bulan madu ke Eropa atau kemana-mana sehingga menghambat pemeriksaan. Kalau nilainya hampir 4 miliar penipuannya, tiba-tiba dia menikah dengan biaya 4 miliar kan, sama aja dia menghabis-habiskan uang untuk nikah. Harusnya dia kembalikan kerugian yang diperbuat oleh Vicky terhadap klien-klien kita ini. Mau tak mau, babak baru penuh tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah gara-gara pelaporan dan langkah hukum Farhad Abbas, rencana pesta pernikahan Vicky dan Angel pada tanggal 9 Februari 2018 nanti akan terancam batal? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, di hari pesta pernikahan Angel dan Vicky nanti digelar, nama Farhad Abbas tidak masuk dalam daftar tamu undangan mereka. Meski Angel bahkan bisa berlapang dada mau mengundang sederet mantan Vicky yang kini bahkan terpaut konflik karena telah menjadi jajaran pasukan patah hati. Kalau saya suruh ngundang supaya banyak doanya. Jadi bersahabat dengan kita. Kalau mau. Iya sih, takutnya nimpuk mic kalau bisa ngeri ya. Pingsan sih enggak. Tapi enggak apa-apa lah. Angel itu orangnya bijaksana. Jadi mantan-mantan saya, dia bilang sama Angel, nggak apa-apa, undang aja. Karena mantan itu bukan musuh, tapi sebuah pembelajaran yang berharga di masa lalu dan silaturahmi tetap dijaga. Angel, terima kasih istriku. Tapi kalau dia aku nggak boleh ngundang mantan. Wah, Nggak boleh. bohong, undang nggak apa-apa. Boleh ya? Undang boleh, masa nggak boleh? Aku mah boleh aja, nggak apa-apa ya. 16 ya, H-16, alhamdulillah. Persiapan kita masih kurang 80% lah ya. Masih. Enggak, jangan 80%. Udah 80%. Bagaimana nih wedding Aing? Cak. Sudah 80%, jadi tinggal 20% lagi. Tinggal peritel-peritel yang kecilnya aja sih, Iya. jadi tinggal 20% lagi. Karena tinggal 16 hari lagi kan ya. 16 hari lagi, 20% lagi sayang. Kalau aku sih jujur aja, memang kali ini suami bilang aku duduk antang. Deh seru banget, soalnya kan aku belum pernah nikah disalamin sama orang. Selamat ya, selamat gitu.
gitu. Jadi belum pernah menikah saya. Jadi saat ini memang saya udah punya putra putri, tapi saya belum pernah nikahnya dirayain. Baru kali ini saya dirayain. Oke pemirsa, thank you banget. Akhirnya selesai semua rangkaian hari ini dan mohon doanya sampai menuju hari H ya sayang. Iya. Assalamualaikum. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. 10 bulan pasca diguncang kasus narkoba, kini pedangdut Ridho Roma pun sudah mulai lega karena kemarin Ridho Roma keluar dari panti rehabilitasi. Ridho pun mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga selama berada di panti rehabilitasi. Lantas bagaimanakah nasib karir Ridho Roma pasca keluar dari rehab? Langsung saja kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik tegangnya Lira Firna saat menghadiri agenda konfrontasi dengan pihak travel yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Lantas bagaimanakah konfrontasi ini bergulir? Kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Hari Kamis kemarin bisa jadi hari yang bersejarah sekaligus menguak kejutan bagi pedangdut Rhoma Irama. Pasalnya setelah 10 bulan jatuh bangun mencicipi pahitnya jeruji tahanan hingga harus menjalani rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat akibat terciduk kasus narkoba, kemarin akhirnya Ridho resmi bebas dan diizinkan pulang. Harus menjalani serangkaian prosedur dan pemeriksaan medis terlebih dulu di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO, kepulangan Ridho itu pun diwarnai pemandangan mengejutkan. Pasalnya untuk pertama kalinya pasca bercerai dengan Marwah Ali ibunda Ridho, Haji Rhoma Irama terlihat kompak tampil berdua bersama Marwah demi menjemput Ridho pulang. Bersyukur alhamdulillah bahwa hari ini Ridho telah dinyatakan pulih dan dari rehabilitasi dan diperkenankan kembali ke rumah ya, tanpa rawat jalan. Perasaan saya alhamdulillah lega ya karena memang saya sudah menjalankan sesuai dengan prosedur. Hukum pidana 10 bulan sudah saya jalani, alhamdulillah dengan tanggung jawab yang sudah saya berikan saya merasa lega sih pastinya. Selama 10 bulan banyak banget pelajaran yang saya dapat yang nggak akan saya temuin di bangku sekolahan mungkin ya. Udah nggak bisa nggak bisa dinilai mungkin pelajaran-pelajaran yang saya dapat di sini dari baik jeruji di dalam tempat rehabilitasi, bertemu banyak orang, menghadapi banyak situasi. Dan mengejutkan, seolah tak ingin lagi Ridho terjerat di lubang yang sama untuk kedua kalinya pasca keluar dari panti rehabilitasi, kabarnya Ridho pun mendapatkan pengawasan super ketat. Baik dari sang ayah Rhoma Irama menyisakan sebuah kejutan. Pasalnya meski selama ini terlihat tegar, tapi diam-diam rupanya Rhoma Irama tak luput dari emosi dan bisa menangis diam-diam menyaksikan Ridho terseret barang haram narkoba. Sungguh sebuah pemandangan yang kabarnya sontak membuat Ridho syok hingga kapok menguntai kata tobat. Yang ngawasin dia ini galak banget nih. Insya Allah sih dia ke depan lebih baik lagi. Dia udah menyesali. Dia dia udah takut banget deh sama mama papanya, takut shock gitu. Insya Allah ke depannya dia jaga semuanya, insya Allah. Nazarnya saya nggak mau lagi bikin kedua orang tua saya nangis. Udah. Ini yang sorry Dad. Mudah-mudahan yang terakhir ya. Saya sangat yakin bahwa ini suatu pelajaran besar ya buat Ridho. Jadi saya bersyukur juga sebetulnya. Sejak awal saya bilang bahwa walaupun saya kecewa tapi saya tidak marah. Karena saya masih bersyukur menemukan dia masih ada nyawanya. Sementara menurut data BNN kan satu hari itu 30 sampai 50 orang meninggal dunia akibat overdosis. Nah, jadi saya yakin buat Ridho sendiri ini suatu pembelajaran yang sangat besar. Sehingga insya Allah mulai dari saat ini saya mau sarankan dia tobat. Tobat itu cirinya, syaratnya 3. Menyesali,
berjanji, bertawad dan hijrah. Berbeda dari Ridho Roma yang akhirnya lega bebas dari kasus hukum, artis Lira Firna justru masih harus berjibaku dengan proses hukum akibat pelik konfliknya dengan sang pemilik agen travel umroh yang batal memberangkatkan Lira beribadah umroh. Buktinya hari Kamis kemarin, meski lelah pasca pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, tapi Lira Firna menguatkan diri memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus pelaporan Lasti Anissa, sang pemilik agen travel umroh. Ironisnya, rasa lelah Lira itu pun terbayar kecewa karena agenda konfrontasi yang sedianya harus mereka jalani di Polda gagal karena Lasti Anissa tidak hadir. Ya, kecewa pastilah, karena kita berharap hari ini ada hasil yang ada kemajuannya dari kasus ini. Tapi ya insya Allah kita tetap ngikutin kelanjutannya apa, mungkin ada panggilan selanjutnya. Masa pelapor, dia yang melapor, kemudian diminta hadir untuk konfrontasi dengan terlapor, terlapornya hadir, pelapornya tidak hadir. Nah, ini keanehan. Saya minta polisi untuk mencermati persoalan ini. Ya, saya nggak hadir karena saya sudah menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku dan saya serahkan semua kepada pihak yang berwajib, terutama tim dari cybercrime yang saya yakin sudah sangat bekerja dengan profesional untuk kasus ini. Ya, bergulir panas berjibaku diwarnai saling aksi melapor, babak panjang dan pelik inilah yang sudah 8 bulan pecah di antara Lira Firna dan Lasti Anissa sang pemilik travel. Berawal dari curhatan Lira yang mengeluh telah ditipu dan uang pembayaran keberangkatannya tak dikembalikan di sosial media pada bulan Mei tahun 2017 lalu. Sejak itu pula perang tak kasat mata seolah berlangsung antara Lira dan Lasti. Bahkan ketika Lasti Anissa akhirnya mengembalikan uang keberangkatan seperti yang dituntut oleh Lira Firna, tapi toh kata damai pun tak kunjung meredakan ketegangan di antara Lira dan Lasti. Beberapa hari yang lalu, secara mengejutkan, karena tidak diketahui oleh Ibu Lira, oleh Saudara Lira, oleh Saudara Fadlan, ternyata Saudara Lasti Anissa mentransfer uang ke rekening Lira Firna sebesar 150 juta. Sesuai dengan tuntutan kita selama ini pengembalian uang. Ini saya melihatnya ada dua. Satu, strategi untuk dia membersihkan diri atau ingin berdamai. Jujur aja, kalau mau berdamai, ayo kita buka. Benar nggak? Kita buka kan? Kita buka pintu damai, datang, kemudian apa? Kalau sudah damai, maka uangnya kita hitung, dikembalikan. Kemudian cabut perkara, refund pengembalian, cabut perkara laporan dia yang ada di Polda Krimum, maka Mbak Lira akan mencabut juga. Nanti juga teman-teman Mbak Lira dengan Pak Fadlan yang urusan di Polda Metro Krimum itu juga dicabut, dan laporan Lasti yang ada di Polres Jakarta Selatan, lupa saya satu lagi tadi untuk Kalina di Polres Jakarta Selatan juga dicabut. Kalau itu sudah dicabut, barulah selesai perkara ini. Sisa refund alhamdulillah sudah kita kembalikan sepenuhnya tanpa kita potong sepersen pun. Dan semua sekarang berjalan prosedur hukum. Langsung kita kirimkan bukti transfernya kepada yang bersangkutan tanpa ada bahasa apapun, dan saya rasa kan dari awal memang itu yang dia inginkan. Berdamai, mungkin biarkan masalah ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku saja. Bukan kita yang pengen ini berlarut-larut, dan bukan kita juga yang memulai segala sesuatu. Jadi kita pengen ini selesai, kita nggak mau lagi berurusan sama hal-hal seperti itu. Berdamai dengan masa lalu, pekan ini artis Jen Salimar mengejutkan publik karena menikah secara diam-diam pada tanggal 8 Januari lalu. Terbiasa terbuka, lantas mengapa Jen Salimar menutup-nutupi pernikahan ketiganya? Lantas siapakah yang menjadi sosok suami Jen Salimar tersebut? Langsung saja kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan kabar dari artis cantik Betari Ayu usai jeda pariwara yang berikut ini.
sedikit untukmu. Sempat dibalut konflik panjang hingga akhirnya bercerai dengan Didi Mardika, Jane Shalima rupanya diam-diam sudah kembali menikah pada tanggal 8 Januari 2018 lalu. Aktris yang juga pernah dekat dengan Iko Uwais ini mengaku memang sengaja menggelar acara pernikahan secara sederhana dan hanya dihadiri keluarga inti saja. Jane yang resmi dipersunting seorang pengusaha dengan mahar berupa emas seberat 10 gram juga tak ingin mengadakan pesta karena masih dibalut duka pasca kepergian ayahnya Diki Sadikin yang meninggal pada 25 November lalu. Waktu dari keluarga papa, jadi karena memang ada omku juga, terus ada dari keluarganya dia, terus kalau yang dituakan tuh ya omku itu yang jadi saksi. Mas kawinnya mas batangan, mas itu beratnya itu 10 gram, 10 gram. Tepatnya sih tanggal 8 Januari itu memang. Kita memang sebenarnya nggak diam-diam juga sih, karena waktu itu kan aku sempat ngomong Januari, mau akadnya Januari. Tapi memang karena kita nggak ada niatan untuk ngeramein atau dibikin ngundang banyak orang, jadi kita betul-betul hanya keluarga dekat aja. Sudah benar-benar fix Januari tanggal 8 itu akan melangsungkan karena 8118 gitu, karena kita ngeliat 8 itu kan nggak berbatas ya, nggak putus gitu, jadi insya Allah itu kedepannya baiklah buat rezeki kita gitu, jadi perhitungannya tuh itu. Terus jadi begitu papa akhirnya meninggal, sudah mendekati tanggal 8, akhirnya ya udahlah tetap berjalan aja gitu. Jane Shalimar yang biasanya terbuka berbicara perihal asmara, kali ini memilih menutupi siapa sebenarnya sosok sang suami yang digadang-gadang sebagai pengusaha kaya tersebut. Meski begitu, Jane mengaku sudah menjalani proses ta'aruf selama 1,5 tahun. Lalu benarkah sehari setelah menikah, Jane Shalimar langsung ditinggal suaminya ke Kalimantan? Kita jadi kita LDRan, jadi begitu hari itu nikah, besoknya dia langsung berangkat ke Kalimantan untuk menyelesaikan kerjaannya gitu. Jadi benar-benar kita lebih banyak tuh menghabiskan waktu tuh chat, video call. Kenal udah lama, tapi dekatnya kita sih tidak mau menyebut pacaran ya. Kalau dia menyebutnya tuh dia izin sama keluarga aku tuh, saya mau ta'aruf sama Jane. Saya mau kita saling mengenal, saling benar-benar saling menghafal sifat satu sama lain itu 1,5 tahun. Berapa kali putus nyambung juga gitu, tapi ya itulah karena aku melihat dia tuh gigih gitu ya, mempertahankan aku. Meski harus menjalin hubungan jarak jauh pasca menikah, Jane yang telah memiliki seorang anak dari pernikahannya dengan Febrianto Indra Kusuma mengaku tak menunda untuk memiliki momongan lagi. Alhamdulillah sih Zardo dekat sama dia dekat karena kenalnya juga udah lama, jadi dia udah familiar gitu kan, sudah familiar sama abang. Dia begitu udah, bahkan waktu mau nikah pun dia tuh izinnya sama Zardo. Itu sweet banget ya sih, dia izin. Kita sih nggak nahan gitu, maksudnya pengennya cepat dikasih momongan, ya doain aja. Terus kita tidak yang menahan, tahun depan aja deh, enggak. Ya kita benar-benar ya bismillah, kalau misalnya dikasihnya cepat sama Allah ya alhamdulillah gitu kan. Jangan kau pergi dariku, bila waktuku sedikit untukmu. Meninggalkan kebahagiaan Jane Shalimar pasca menikah, di lain kisah, mantan pemain sinetron Tuhan Ada di Mana-mana, Betari Ayu kini tengah disibukkan dengan perkuliahannya. Sebagai mahasiswi semester 3, Betari Ayu rupanya masih asing dengan suasana kampus. Hal tersebut dirasa wajar ketika selama ini ia justru menjalani kuliah online karena kesibukan syuting stripping. Lalu seperti apa ketika Betari Ayu harus datang ke kampus untuk menjalani ujian di salah satu perguruan tinggi di Tangerang?
Pemirsa, hari ini aku mau ada ujian UAS dan sekarang aku baru nyampe kampus nih. Aku mau ujian dulu ya. Ikutin yuk. Setelah setahun dari 2017 balik lagi ke 2000 terus berlanjut lagi ke 2018, akhirnya aku baru balik lagi ke kampus, ngeliat suasana kampus dan gimana ya? Aku ujian lagi di kampus karena sebelumnya waktu kemarin itu aku ujiannya di lokasi karena ada stripping dan akhirnya seneng banget bisa balik lagi ke kampus. Yeay. Ya, mau tahu ruangan ujian aku ada di mana? Yuk ikutin yuk. Nah, ini dia. Akhirnya kita sampai, aku ada di ruangan ujian aku dan bentar lagi ujian udah mau mulai, so aku harus ke dalam dulu ya. Doain. Meski tak mengenal mahasiswa lain dan jarang sekali bertatap muka dengan dosennya, Betari Ayu justru terlihat santai dan mampu menyelesaikan soal ujian dengan cepat. Lalu, benarkah Betari yang pernah menjalani ujian akhir semester dari lokasi syuting merasa lebih tenang saat ujian langsung di kampusnya? Ada tab. Aku biasa pakai ini kalau misalkan laptop yang tadi itu lowbat atau apa, makanya aku pakai cadangan yang pertama, tab. Terus aku bawa handphone biasa sama satu lagi nih yang penting banget. Apa ya, mana nih? Oh, ini. Tada. Ini mobile wifi, jadi aku harus bawa ini. Oh ya, cepet ya? Iya, alhamdulillah cepet ngerjainnya karena gimana ya, mungkin persiapanku juga udah seminggu pelajarin mata kuliah hari ini, jadi ya alhamdulillah cepet. Aku lebih suka ngerjain soal-soal ujian di sini, tertantang gitu, maksudnya apalagi kan di sini posisi aku kuliah online, otomatis nggak punya, maksudnya kurang begitu kenal gitu sama mahasiswa yang lain, jadi apa-apa tuh kerja sendiri, serba belajar sendiri, cari tahu materi sendiri, ngerjain tugas sendiri gitu, nggak pernah dapat bantuan dari temen sekitar atau gimana, sama dosen pun jarang tatap muka, jadi gimana ya, tantangan tersendiri lah, gimana cara kita sebagai mahasiswa harus survive gitu. Terima kasih pemirsa Outshot udah mau ngikutin kegiatan aku di kampus hari ini. Terus pokoknya buat pemirsa yang lagi ada ujian juga tetap semangat ya kayak aku. Setelah jalani proses mediasi, benarkah Gracia Indri dan David Noah tetap bersikukuh ingin berpisah? Seperti apa bakti Anissa dan Dewinta Bahar yang sampai mengurangi jadwal manggung untuk merawat ibu mereka yang terserang stroke? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Setelah proses perceraian mereka dipindah ke Pengadilan Negeri Balai Bandung, David Noah dan Gracia Indri kembali dihadapkan pada proses mediasi Rabu lalu. Tak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dulu telah digelar di Pengadilan Negeri Bandung, David dan Gracia tetap memutuskan untuk menyudahi kisah rumah tangga mereka yang baru berusia 3 tahun lebih. Dan kini setelah gonjang-ganjing rumah tangga mereka mengemuka sejak 2016 lalu, David dan Gracia masih dibelit perseteruan dari persoalan nafkah, kabar KDRT hingga persoalan rumah yang dulu mereka tempati bersama. Kami tim PH tidak dalam ruangan karena memang pihak mediator menginginkan agar penyelesaian mediasi ini diselesaikan oleh para pihak langsung, nggak tanpa ada kehadiran penasihat hukum. Nah, setelah mediasi selesai, David dan Gracia Indri kan keluar. Saya tanya sama klien saya itu, hasilnya apa di mediasi itu? Dia bilang ya itu hanya dia mengucapkan luar biasa. Artinya bahwa tidak ada perkembangan yang berarti untuk kemudian menyelesaikan permasalahan dengan cara baik.
Ya. Memang rumah mereka berdua, saya tidak pernah mengklaim itu rumah klien saya. Tapi saya sedih ya dengan adanya statement dari pihak sana mengatakan bahwa itu sebenarnya rumah Gracia Indri. Jangan seperti itulah. Orang kita tahu kok beli rumah itu DP-nya juga patungan gitu kan. Dan sempat ada klien saya bayar beberapa kali angsuran. Memang sekarang yang meneruskan angsuran itu memang Indri gitu ya. Tapi kan jangan dikatakan itu lantas punya dia. Sementara itu, pedangdut Anissa Bahar masih dibalut kesedihan mendalam melihat kondisi sang ibunda yang terserang stroke. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, ibunda Anissa kini sudah menjalani perawatan di rumah. Meski harus check up setiap 2 kali dalam seminggu ke rumah sakit, Anissa yang masih ingin mewujudkan mimpi ibunya menikmati jalan-jalan ke Yogyakarta bersama keluarga menggunakan kereta api, tak kuasa menahan air mata saat berkisah tentang kondisi ibunya sekarang. Lalu benarkah Anissa dan Dewinta Bahar sampai mengurangi jadwal manggung mereka untuk bisa mengurus sang ibunda tercinta? Sekarang ini banyak ngurangin jadwal karena aku sama Dewinta yang fokus untuk jagain mama. Kita ganti-gantian. Sosok mama buat Maksudnya masih ada responnya, ada lah gitu. Tapi yang saya pengen kan nggak seperti itu. Maksudnya saya pengen mama tuh semangat bisa masih ada pengen mama masih ada semangat hidup lah ya, karena aku masih sangat butuh mama. Aku merasa banyak dosa aja sama mama. Aku merasa pengen bisa bahagiain mama. Terakhir dokter bilang apa sih Ani? Adi merasa nggak berarti kalau mama kayak gini gitu. Kayaknya Adi apa yang harus Adi lakukan, Adi juga bingung gitu loh. Mama harus semangat. Aku pengen mama semangat. Ini mama kayak pasrah gitu ya. Itu yang membuat aku kayaknya panik. Iya, kalau mama saya sembuh, saya pengen ada satu kepengenan mama yang belum saya wujudin gitu. Mama pengen jalan-jalan. Kemarin tuh mama pengen jalan-jalan naik kereta ke Jogja. Kesedihan serupa juga dirasakan aktris Marcelia Zalianty. Ibunya yang sudah mengeluhkan sakit perut sejak lama, belakangan harus menjalani perawatan di rumah sakit karena ada masalah di empedunya. Lalu benarkah ibunda Marcella juga harus menjalani operasi dalam waktu dekat ini? Sakit perut ya, sering sakit perut itu lemes, ketika sakit itu terasa itu bisa sampai tidak bisa bangun. Jadi memang baru ketahuan itu sekitar seminggu yang lalu di Bandung dan mama langsung pulang ke Jakarta. Ternyata tidak sembuh juga, artinya meriang sampai malam. Kemarin itu saya di salah satu rumah sakit dikasih obat, alhamdulillah membaik. Hanya memang dokternya kebetulan harus pergi keluar kota, baru kembali itu minggu depan. Menunggu persiapan nanti dokternya ready untuk mengoperasi kapan, itu sih. Jadi nggak apa-apa, intinya mohon doanya aja. Berbeda dengan kesedihan Anissa Bahar hingga Marcella Zalianty, Shirin Sungkar justru tengah berbahagia saat diajak suaminya Teuku Wisnu menjalani baby moon di Turki. Shirin yang kini tengah mengandung calon anak ketiga mereka terlihat sumringah menikmati sejumlah tempat wisata di Istanbul. Hai, assalamualaikum. Jadi kita lagi di Istanbul sama Saha, sama Reza, pelajar di sini. Ya, alhamdulillah nih dinginnya, puncak kalah. Kita lagi di Galata Tower di atas, tapi ada ini burung apa namanya? Sukacita menyambut kehadiran sang buah hati tercinta juga mengalir dari Andi Soraya. Aktris yang sudah berusia 41 tahun tersebut baru saja melahirkan anak ketiganya. Bayi berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Andi Kylie Zivana Ali. Meski pernikahannya dengan pengusaha bernama Andi Al-Ghaffar masih belum terungkap sepenuhnya, tapi Andi Soraya tetap meluapkan kebahagiaan saat memiliki anak yang lahir pada pukul 12.55 Kamis siang kemarin lewat sosial media.
Setelah video curhatnya viral di jagat maya, Nina Carolina atau yang kini dikenal sebagai Empok Alfa atau Empok Menor mengaku kebanjiran tawaran pekerjaan. Kerap tampil di berbagai acara televisi, Nina juga sampai menggait manajer untuk mengurus semua tawaran pekerjaan yang datang silih berganti. Lalu seperti apa kebahagiaan Nina yang kini kebanjiran job setelah video curhatnya heboh dibicarakan? Apa kata Aji, suami Nina, melihat curhat istrinya yang mengaku jarang diajak ke mall? Mungkin ini udah jalannya, udah rezekinya ya kita. Emang udah diwaktukan untuk sukses, ya sukses dah ini kita. Keliling TV gimana? Iya ya Allah, nggak nyangka kemarin mah kita jadi figuran, sekarang jadi bintang tamu. Nggak itu. Awalnya mah gimana? Kaget juga, gitu ya kan. Tiba-tiba juga kabar dari teman, kerabat. Ini istri lu kenapa bikin video begini? Teman-teman kenapa? Nggak apa-apa. Coba lihat, banyak dikirimin kan. Mereka kaget, Pak. Nanya, Dek, ini video apaan? Enggak, cuma iseng lagi nunggu-nunggu nyanyi. Belum waktunya, belum jalan, dia bikin iseng gitu. Sempet kaget, ya kan? Banyak yang nawarin, sampai kebingungan. Ini gua kagak ngerti nih, orang nawarin ini. Ya iyain bae aja ya. Setelah disuguhi lika-liku kisah percintaan Dave dan Karamel, seperti apa kisah akhir London Love Story 3 yang kemarin menggelar gala premier film mereka? Seperti apa pula sukacita pemain film Dylan saat membangkitkan nostalgia di era 90-an? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Terkejut sekaligus bangga bahagia. Bisa jadi sensasi inilah yang mewarnai batin para pemain film Dylan 1990 di hari penayangan perdananya pada hari Kamis kemarin. Pasalnya antusias dari pemain film Dylan seperti Brandon, Debo Andrios hingga Vanessa Priscilla menengok langsung hari perdana penayangan film Dylan berujung kejutan menyenangkan karena mereka tidak hanya dibuat bangga oleh pemandangan menakjubkan penuhnya teater film Dylan, tapi juga reaksi para penonton yang ternyata sukses dibuat baper oleh alur film Dylan. Alhamdulillah bersyukur, senang banget karena kita tadi di Blok M dan di Sleepy, tadi kita visit berapa, ada mungkin 5 teater dan itu full semua. Jadi, gimana ya? Seneng banget, parah maksudnya. Ternyata emang masyarakat udah nungguin film ini dan antusiasnya luar biasa. Reaksi mereka pas nonton juga. Iya, reaksinya juga seru-seru banget. Terus mereka katanya nggak mau nonton sekali. Nggak cukup sekali. Yang pas kamu nanya abis nonton, baper nggak semuanya? Baper! Mau nonton lagi. Iya, sampai ada yang nangis. Gokil. Sampai segitunya seneng banget sih kita. Ya, turut dibintangi oleh Iqbal, mantan personil CGR, sebagai Dylan yang untuk pertama kalinya balik layar lebar di tengah studinya di Amerika Serikat. Film Dylan memang layak mengguncangkan fenomena baper nasional. Karena film yang diangkat dari novel sukses Pidi Baik ini tak hanya diwarnai cerita yang bakal mengayun emosi, tapi juga memanjakan mata karena dihujani pemandangan unik serba era tahun 90-an. Sebuah era analog yang sangat kontras dengan kehidupan kids zaman now yang serba canggih dan didominasi pergaulan sosial media. Layaknya keasikan para pemain film Dylan yang antusias membagi pengalaman mereka nonton baru alias nobar perdana film Dylan lewat sosial media berikut ini. Ada peringatan nih dari cast Dylan, apa? Buat teman-teman yang lagi nonton film Dylan atau yang udah nonton, jangan spoiler, jangan di snapgram adegan-adegannya. Ya. Terus juga Karena kalau kalian melakukan itu, kalian norak. itu Oke, adalah pas. jalan. Karena di film ini ada apa aja? Ada telepon umum, terus apa lagi? Motor, wario. Apa lagi? Banyak lah pokoknya, terus bajunya gombrong-gombrong gitu. Ya, jadi kayak nostalgia lah. Oh, ini dulu gue pas pacaran kayak gini nih, deketin cewek kayak gini banget nih. Pokoknya main ke rumah ceweknya. ngapel. Udah nggak dari media sosial lagi. Nggak ada, langsung nyamper. Buat teman-teman yang seusia saya, di bawah saya, dan untuk generasi 90-an wajib nonton film Dylan. Sekarang udah tayang di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa nonton. Oke. Dadah. Mila, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Nanti orang itu akan hilang.
Kebahagiaan bintang film lainnya hadir dari Michelle Zudit dan Dimas Anggara dalam gala premier film London Love Story 3 Kamis kemarin. Setelah petualangan cinta keduanya sebagai Caramel dan Dave bergulir di London Love Story 1 hingga sequel London Love Story 2, disambut antusias pecinta film Indonesia, film London Love Story 3 yang akan tayang pada 1 Februari mendatang siap menghadirkan jawaban dari akhir kisah cinta Caramel dan Dave. Mengambil setting cerita di London, Swiss hingga Pulau Dewata Bali. Seperti apa pengalaman seru Michelle Zudit dan Dimas Anggara yang sempat merasakan hari raya Nyepi selama proses syuting di Bali? Pengambilan gambarnya itu sebenarnya pertama kali itu di London sih masih ya. Masih ada yang di London, Swissnya juga sedikit. Habis itu kita nyambung ke Bali. Gak nyangka sih ya. Film yang paling enjoy sih karena kita lama di Bali kan. Kita hampir sebulan ya di Bali. Lebih, hampir 2 bulan ya. Iya, hampir 2 bulan. Apalagi aku jadi sempat ngerasain hari raya Nyepi di Bali karena film ini. Pengalaman yang luar biasa dengan Love Story 3. Selain merasakan nyepi di Bali, Michelle Zudit dan Dimas Anggara juga dihadapkan pada berbagai tantangan selama proses syuting mereka. Saat Michelle mengaku terbiasa dengan kursi roda, bagaimana pula dengan Dimas Anggara yang harus bersusah payah mengeluarkan air mata saat proses syutingnya? Benarkah karena film ini pula, Michelle yang harus menjalani adegan di ruang MRI didiagnosa dokter mengidap klaustrofobia atau ketakutan berlebihan terhadap ruang tertutup atau ruangan sempit? Buat saya susah karena gimana ya, nggak semudah itu juga kita sebenarnya bisa mengeluarkan air mata sebenarnya, walaupun kita sakit hati atau apa, tapi air mata kadang nggak keluar gitu kan. Karena cowok loh, nggak kan pernah memvisualisasikan itu secara nyata, iya dong. Iya, jadi nggak segampang itu. Jadi tapi di sini kita dituntut gimana caranya kita bisa mengeluarkan itu gitu. Jadi emang otomatis jujur saya sama dia, saya makan waktu lebih banyak untuk bisa mengeluarkan itu dibandingin Michelle gitu. Karena film ini aku tuh sampai dokternya ngomong sama aku, kamu maaf ya saya diagnosa kamu itu klaustrofobia. Karena untuk masuk mesin di ruangan kecil. Itu aku tiba-tiba yang kayak kaki aku naik sendiri. Aku sih biasa-biasa aja. Tapi aku nggak sadar kalau badan aku tuh udah nonjok dan lain sebagainya. Keluar tuh keringetan, padahal tuh dingin keadaannya. Oke semuanya, terima kasih banyak yang udah nemenin kita di Gala Premier London Love Story 3. Jangan lupa nonton London Love Story 3 mulai 1 Februari 2018 di seluruh bioskop di Indonesia. Terima kasih. Dengan ini, aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat karena untuk total. Aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, saya Alodia Desi pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shoot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di SCTV 1 untuk semua. Hibah Pak Sodrun untuk pembangunan masjid dan pesantren jumlah 5 miliar telah sah untuk dilakukan. Harta sebanyak itu mau diwakafin? Iya, Mak. Ma bangun, Mak. Aku udah lakuin hal yang benar, tapi kenapa hati aku tetap sakit? Biar aja hati aku sakit. Asal aku jangan menyakiti Afifah lagi. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa.